Fadila Santina. Di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang kerangka konseptual akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi merupakan konsep basic atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual akuntansi, kerangka dasar bertujuan dan berpengaruh sebagai acuan untuk digunakan bagi 1. Badan penyusun standar akuntansi keuangan. 2. Penyusunan laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum atau tidak jelas diatur dalam suatu standar akuntansi yang berlaku. 3. Auditor dalam menentukan audit opini atas laporan keuangan. 4. Para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Kerangka dasar penyajian dalam penyusunan laporan keuangan menjelaskan dasar tentang 1. Tujuan laporan keuangan. 2. Asumsi dasar. 3. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. 4. Definisi, pengakuan, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. 5. Konsep tentang modal dan pemeliharaan modal. Tujuan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investasi saat ini dan investor potensial, pemberian pinjaman, dan kredito lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut mengenai 1. Pembelian, penjualan, atau pemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang. 2. Penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya. 3. Menggunakan hak untuk memilih atau mempengaruhi tindakan manajemen yang mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi entitas. Berikut ada asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar dengan harapan laporan keuangan dapat disusun dan memenuhi tujuan laporan keuangan. Terdapat dua asumsi dasar yang mendasari atas penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang pertama, ada dasar akrual. Dasar akrual adalah suatu transaksi atau kejadian dibukukan dan juga dilaporkan pada saat terjadinya dan memiliki dampak atas sumber daya atau liabilitas suatu entitas, dan bukan semata-mata berdasarkan terjadinya penerimaan maupun pengeluaran kas serta setara kas. Akrual basis mendasarkan konsep atas dua pilar, yaitu pengakuan atas pendapatan dan pengakuan atas beban. Pengakuan pendapatan yaitu pada saat entitas mempunyai hak untuk melakukan penagihan. Konsep ini terkait dengan kapan kas akan diterima menjadi tidak terlalu penting, karena penghasilan diakui berdasarkan keterjadian walaupun kas belum diterima. Pengakuan beban yaitu diakui sesuai dengan keterjadian sehingga ada pengakuan utang. Yang kedua, ada kelangsungan usaha yang mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa yang akan datang. Entah entitas tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Asumsi kelangsungan usaha sangat penting mendasari penyediaan wajar suatu laporan keuangan agar tidak menyesatkan penggunaan informasi tersaji.
Maka baik bagi penyusun laporan keuangan maupun auditor harus selalu sadar dan waspada tentang kelangsungan usaha suatu entitas, khususnya bila terjadi gejolak ekonomi moneter, timbul fenomena atau kejadian yang mengancam industri tertentu, atau bahkan timbul indikator yang khusus mengancam entitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai informasi. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Keandalan, 4. Dapat dibandingkan. 1. Dapat dipahami. Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Agar laporan keuangan dapat dipahami dengan baik, pemakaian dapat diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan, sebaiknya informasi dibuat sesederhana mungkin, agar dapat dimengerti oleh pembaca umum yang bukan seorang ahli. Tapi tentunya kesederhanaan atau kemudahan tidak dapat mengorbankan relevansi informasi yang perlu disajikan meskipun agak kompleks. 2. Relevan. Informasi relevan adalah informasi yang bermanfaat bagi penerima atau pemakai untuk mengambil keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi pemakaian dalam pengambil keputusan, dengan cara membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Suatu informasi yang tidak relevan menimbulkan pemborosan karena memerlukan biaya, tenaga, dan waktu, dan bahkan dapat menyesatkan pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan, maka harus memiliki 2 karakteristik, yaitu nilai prediksi dan nilai konfirmatif. Nilai prediksi adalah karakteristik informasi keuangan yang menjelaskan bahwa informasi harus dapat mencerminkan kondisi terkini dan masa depan suatu item. Pemakaian laporan keuangan menggunakan informasi laporan keuangan historis untuk dapat memprediksi profitabilitas dan aliran kas suatu entitas pada masa depan. Untuk itu, laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif. Nilai konfirmatif adalah nilai informasi yang dapat menjelaskan kinerja entitas atau pengelolaan bisnis oleh manajemen. Pemakaian laporan keuangan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh laporan keuangan untuk mengkonfirmasi harapan mereka tentang kinerja entitas atau pengelolaan manajemen. Informasi dapat dikatakan relevan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi tersebut memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoleksi ekspektasi mereka di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi tersebut membantu untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3. Tepat waktu, yaitu jika informasi yang disajikan tersebut ketepatan pada saat informasi tersebut dibutuhkan sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 4. Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan selengkap mungkin dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Keandalan atau reliability adalah informasi yang andal, informasi yang terbebas dari informasi yang menyesatkan, adanya salah material, dan diharapkan laporan tersebut dapat diandalkan oleh para pengguna untuk pengambilan keputusan. Adapun persyaratan suatu informasi dikatakan andalan, yaitu yang pertama, penyajian jujur. Informasi artinya menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Yang kedua, dapat diverifikasi. Artinya, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh. 3. Netralitas. Artinya diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu jika informasi
tidak dapat disusun untuk menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan berlawanan. Yang keempat, ada pertimbangan sehat. Artinya, informasi haruslah mengacu pada pertimbangan sehat. Dalam menghadapi ketidakpastian tersebut diperlukan pertimbangan sehat dengan penuh kehati-hatian. Yang kelima, ada kelengkapan. Artinya, informasi haruslah disajikan secara lengkap dalam batasan relevan dan biaya yang dipertanggungjawabkan. Dalam penyajian laporan keuangan harus dihindari hal-hal yang maupun Yang enam, ada penyajian wajar. Artinya, informasi laporan keuangan haruslah menggambarkan dan menyajikan dengan wajar hal ini sejalan dengan karakteristik kualitatif pokok dan standar keuangan yang sesuai dengan menghasilkan keuangan yang wajar. Agar informasi keuangan dapat secara efektif dalam pengambilan keputusan haruslah dapat diperbandingkan antara periode dan antar entitas. Kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Informasi yang terlambat akan menjadi kendala dan tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Manajemen harus menyeimbangkan manfaat informasi tepat waktu dan kendala informasi. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Proses dan pengolahan data untuk menghasilkan informasi memerlukan biaya. Semakin akurat, rinci, dan tepat waktu, maka biaya yang dibutuhkan semakin besar. Tentunya, tidak dapat dibenarkan bila biaya untuk menghasilkan informasi lebih besar dari manfaatnya. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Seringkali, karakteristik dapat saling bertentangan, relevan, dan andal adalah dua hal yang seringkali sulit untuk dipenuhi bersama. Kerangka konseptual nantinya akan direvisi dari periode ke periode berdasarkan pengalaman dari DSAK IAI dalam penggunaan untuk kerangka konseptual tersebut. Apabila terjadi revisi, maka secara otomatis tidak akan mengarah pada perubahan standar. Kerangka konseptual telah menyediakan landasan untuk standar yang pertama, yang berperan terhadap transparansi guna meningkatkan kooperabilitas internasional serta kualitas informasi atas keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor dan para pelaku pasar agar informasi tersebut menjadi keputusan yang ekonomi. Yang B, memperkuat unsur akuntabilitas dengan cara mengurangi kesenjangan atas informasi antara pemilik modal dan pihak yang telah mempercayakan uangnya pada pihak tersebut, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam hal pertanggungjawaban manajemen, dan sebagai sumber informasi yang dapat dibandingkan secara global. Dan C, memberikan kontribusi atas efisiensi ekonomi yang bertujuan untuk membantu para investor agar mampu mengidentifikasi peluang dan resiko di seluruh dunia sehingga dapat meningkatkan dalam hal alokasi modal. Cukup sekian video penjelasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan tentang laporan keuangan. Maaf. Wassalamualaikum. Cukup sekian video penjelasan.